Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, dengan harapan semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Kenapa tangguh? Memang godaan itu sangat tinggi, maka diharapkan kalian tangguh untuk menjadi yang anti skip, anti download. Ya. Berikutnya ya, bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya, jadi linknya yang di share ya, jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Kemudian lagi untuk seluruh terkasihku, beribu-ribu terima kasih aku ucapkan untuk kalian semuanya atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan dari doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita adalah mencari arti kitab seri yang ke-8. Mencari arti ya kitab serinya ke-8. Kita sudah kompilasi ya dari berbagai ya analisa yang kita lakukan di seri 1 sampai seri 7. Akhirnya kita mendapatkan seperti ini variannya ya. Yang namanya kitab itu tergantung nanti konteksnya ya. Kitab itu selama ini kalau kita bilang kitab kan dia langsung seperti ini anunya kita apa? Mindset kita langsung berbicara tentang isim. Iya, tentang isim, benda, kitab. Nih kitab. Ya, lalu sering ke sini wujud-wujud kitab seperti ini. Padahal ketika kita mengkaji Al-Quran, tidak seperti itu. Ya, kitab itu bisa saja satu kisah, ya, bisa saja satu ketetapan, bisa saja satu apalagi diwajibkan ya, ada yang diwajibkan, ada lagi apalagi itu ya ditanamkan ya, ditanamkan apalagi kisah ya. Bisa lagi yang kemarin menjadi diskusi kita itu, dia menjadi isim di sini, menulis. Nah, coba kitab itu ternyata menulis, apa sangka. Apalagi kisah ya, menulis kisah, kewajiban ya. Sudah ditanamkan, sudah. Apalagi
menetapkan, ketetapan sudah masuk di sini lah ya, ditanamkan sudah. Oke. Ini yang dia, ini kita bilang kelompok satu lah ini ya. Kelompok satu itu begini ya. Ini hasil kajian kita kemarin. Nanti kalau ada yang hal-hal lain silahkan ditambahkan ya. Kisah ketetapan diwajibkan ditanamkan menulis. Ini yang spektakuler itu menulis, dia jadi isim. Jadi fiil dia, kata kerja. Oh ini kan dia KB ini ya. Di sini juga dia menjadi KK ya, KK, KB, kata kerja, kata benda. Saya minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pemahaman kita sebelum kita buka Al-Quran jarang mengarah ke sini. Bismillah. Kita selalu memahami kitab itu ya buku. Ini pemahaman yang umum. Nih. Jadi ada pemahaman yang umum tuh gini, buku ini. Atau karena ini umum kita tulis ini pemahaman pertama lah ya. Ini kelompok pemahaman pertama. Pemahaman kedua. Yang umumnya ini yang kita tahu. Kalau kita sudah berbicara kitab, ya buku itu ya. Tergantung buku apa. Kalau kitab suci ya buku-buku catatan-catatan firman gitu. Kalau nanti seperti tadi ada biografi, ada metalurgi, ada tentang elektronika, tentang apa ya, tentang komputer semuanya ya, kita ke sana, kitab. Ya. Alhamdulillah setelah kita ngaji Al-Quran, oh ternyata nggak sesederhana ini. Kitab itu bisa kisah, bisa ketetapan, bisa diwajibkan, bisa ditanamkan, bisa menulis, bisa buku. Ya, kapan itu mengalami perubahan? Ya ini yang disebut polisemi atau ayat-ayat mutasabihat. Ya, di samping yang mukamat mutasabihat itu sudah kita bahas di surat ketiga Ali Imran ayatnya yang ke-7. Ya, oke, dari sini kita mau ke Quran surat 2 ayat 2 yang kemarin pagi sudah kita adakan kajiannya secara live ya. Dengan keterbatasan kemampuan teknikku ya yang seperti itu ya. Coba. Itu lama itu, akhirnya bisa juga ya, sudah diajari sama itu, tapi ya namanya gaptek gitu ya. Karena kalau live itu keuntungannya nggak usah edit, nggak usah unggah, langsung aja dia masuk. Jadi waktu itu bisa terpotong sekitar 2 jam. Lebih cepat. Oke. Aku sekarang mereview yang kemarin ya. Yang kemarin aku mau review dulu. Sebelum kita lanjutkan. Ya. Dari apa yang ada ya, yang sudah kita sampaikan kemarin, akhirnya sahabat-sahabat kita ya ada yang memberikan masukan dan itu sangat bagus menurutku ya. Sangat bagus. Sebentar, ini agak nganu dia, agak lemot. Pertama ya, ini dia plus, jadi nggak plus normal gitu. Jadi buka pasang. Pertama terkait dengan Quran surat Al-Baqarah ya, ayat yang kedua. Kamu buka juga ya
buka juga anakmu supaya aku gampang nanti menjelaskan. Surat Al-Baqarah surat yang kedua, buka. Kita review sejenak yang kemarin ya. Surat Al-Baqarah surat yang kedua. Oke. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Sebentar. Sini dulu ya. Kitab, kalau depakan begini, kitab dia dikurung. Al-Qur'an. Ini ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya, ya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tunjuk bagi mereka yang bertakwa. Pakai K atau pakai Q takwa itu ya. Di sini pakai K ya, sudah kita ganti K. Ya. Yang kita mau diskusikan kan ini. Ini kita biarin dulu ya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini loh yang kita diskusikan. Ya. Saudara kita memberikan masukan ya tentang ini ya. Ya. Satu, yaitu kisah itu oleh bapak kita Abdul Muluk ya. Pak Abdul Muluk. Ya. Yang kedua, Al-Fatihah. Ini by Kang Mas Edi Margono, Yogyakarta. Yang ketiga, Kang Mas Oskis ya. Dia disebut begitu. Sebentar aku lihat dulu, takut salah tulis. Oskis gini tulisannya ya. Dia kitab-kitab terdahulu itu ya Torah, ya Injil. Ini Kang Mas Oskis. Sesuatu yang menarik dari sini, semua saudara-saudara kita ini sudah tidak menerima lagi bahwa kitab itu merujuk kepada Al-Quran seperti yang disampaikan Depak. Ya. Dan ini sudah membahagiakan ya. Artinya kalian sudah cerdas. Karena rancu kalau ini Al-Quran. Ya. Lalu Bapak Abdul Muluk dari Serdang mengatakan ini kisah Gus. Kang Mas Edi Margono di Yogyakarta ini yang menarik ini. Al-Fatihah Gus. Ini teman kita Oskis, nggak tahu dari mana, nggak ada alamatnya. Oh itu nganu Gus, kitab-kitab terdahulu itu Torah dan Injil, tentunya Zabur ya. Terus ini yang mana? Yang paling cocok di sini yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi yang membahagiakan aku adalah kalian sudah mengalami dekonstruksi atau rethinking, pemikiran ulang. Nggak selamanya Depak itu benar. Karena apa? Ya manusia kok. Sama aja ada orang nyuruh aku konfirmasi ke MUI. Ada apanya dengan MUI? Memangnya MUI itu punya otoritas untuk memberikan benar dan salah.
MUI itu tugasnya memberi fatwa. Orang boleh tunduk, boleh tidak terhadap fatwa itu. Fatwa itu sebetulnya tidak mengikat. Orang mau ikut-ikut saja, mau enggak saja. Nanti mati juga tanggung jawabnya sendiri-sendiri kok. Apalagi masalah keilmuan. Tidak ada MUI itu punya otoritas. Ini benar, ini salah. Otoritas untuk membenarkan ini salah, untuk mengatakan ini salah, ini benar, itu lewat pertengkaran, lewat diskusi, lewat kajian ilmiah gitu. Ya. Jadi kalau kita berbeda dengan MUI, ya biasa-biasa saja gitu. Tapi bukan berarti MUI itu bukan berarti dia itu tidak punya otoritas keilmuan. Ya punya, tapi tidak semua orang harus ikut terhadap otoritas dia, karena gini loh ya, kalau kita berbicara ilmu itu kita jangan terkooptasi gitu loh. Aku kan sudah bilang, jangan beragamamu itu kamu gadaikan terhadap pendapat orang lain. Nanti kalau aku, kamu, kita semua mati, itu tanggung jawab kita sendiri-sendiri. Kan di Al-Quran juga itu di surat apa diingatkan, kenapa kamu tersesat? Ya kamu karena ikut pemimpin-pemimpinmu yang sesat. Makanya pakai otak, mana yang harus diikuti, mana yang enggak. Apalagi ini tahun-tahun politik. Ya. Nah, MUI itu hanya memberikan fatwa. Fatwa itu kalau menurut aku tidak mengikat. Orang bisa saja beda pendapat. Contoh gampang beginilah. Ketika menentukan kapan itu Idul Fitri, kenapa kok nggak MUI saja satu suara? Tanggal sekian, semua ikut MUI sekian. Itu bukti bahwa otoritas kebenaran itu harus dipertengkarkan, harus diperdebatkan. Tidak bisa kalau kita beda tafsir, beda apa, terus coba tanya MUI, kon goblok ya we. Bukan kita tidak menghargai MUI, ya kita hargai sebagai wadah majelis kita. Ya, tapi kita tidak harus tunduk gitu. Kita boleh berbeda, saling hormat ya. Ya misalkan ada kesepakatan, oke lah, semua kita harus tunduk terhadap MUI. Apakah itu bisa dibenarkan juga? Faktanya menentukan Idul Fitri aja kita beda-beda. Coba kalau semua satu suara MUI, apa kata MUI sudah wis, nggak perlu ada ru'yat, nggak perlu ada sidang isbat, ya tembaknya ngabis-ngabisin dana. Itu sidang isbat tuh pakai dana itu. Lebih baik uangnya diserahkan untuk fakir miskin untuk apa? Gitu loh. Nggak harus ada pertengkaran di antara kita, sudah serahkan MUI. Tapi faktanya kan tidak begitu. Gini loh ya, aku jelaskan seperti ini supaya kalian berpikir waras gitu loh. Supaya berani menjadi elang. Terbang tinggi sendirian. Karena apa? Karena ilmu. Jangan seperti bebek. Bebek kemana-mana gerudukan. Kambing juga kemana-mana gerudukan. Itu yang aku maksud. Ya, jadi nggak ada hubungannya. MUI itu harus kita hormati, oke, tapi tidak harus kita tunduki. Dia hanya menjadi referensi aja. Gitu. Ya. MUI itu yang bikin siapa? Kalian tahu? MUI itu yang bikin almarhum Bapak Soeharto, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Gitu loh. Ya, sejarah MUI itu seperti itu. Dulu zaman Bung Karno ya belum ada MUI. Gitu. Ya. Oke, supaya kalian ngerti gitu loh. Kalau dikasih tahu ngerti, jangan bantah dengan kegoblokanmu, kamu bantah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai-sampai ada pemikiran dulu tentang apa itu ya. Aku juga, aku tergelitik gitu loh. Artinya itu sebuah pendapat yang, oh iya ya, gitu. Kan dia bilang begini, seandainya ya, MUI itu mengatakan sebuah produk sesat gitu ya. Misalkan produk pemikiran ini sesat gitu. Atau produk-produk industri, baik industri barang dan makanan, biasanya kan di sana. MUI itu kalau kita bilang MUI, biasanya itu produk-produk industri yang berupa makanan aja. Stempel halal haram, dan itu memang banyak duitnya itu.
Kan dia harus mendapatkan izin dari MUI. Itu bukan duit sedikit kalau kamu pengusaha, ya. Sekarang kalau dalam hal pemikiran lah ya, dalam hal pemikiran tuh boleh nggak diadili itu ini sesat atau nggak sesat. Kalau misalkan MUI itu mengatakan pemikiran ini, kelompok ini, aliran ini sesat gitu misalkan ya. Terus itu yang nulis itu aku juga tergelitik. Dia bilang begini, boleh nggak kita mengatakan bahwa MUI juga sesat gitu. Artinya ketika MUI itu mengatakan pemikiran kelompok A itu sesat, boleh nggak kelompok A atau kelompok lainnya mengatakan bahwa pemikiran MUI itu yang sesat gitu. Itu boleh nggak gitu. Itu kan menarik ya. Oke, jadi bagaimanapun pemikiran itu bebas-bebas saja. Yang penting jangan dipaksakan. Seperti aku ngaji aku suguhkan ke kalian, aku itu tidak boleh memaksakan. Makanya kalau sampean setuju ya ambil, nggak setuju ya jangan diambil, gitu saja. Mau disanggah ya sanggah dengan baik, dengan aturan-aturan yang aku mau ya. Dan aku akan memberikan tanggapan gitu. Selama sanggahannya itu pertama estetikanya, yang kedua dia memang argumentatif. Kalau di luar dari itu aku sepertinya ya nggak aku hapus sih, cuman aku tidak hiraukan gitu. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Kitab ini mana? Ya. Mana dari pilihan-pilihan yang sudah disuguhkan oleh saudara-saudara kita, Pak Abdul Muluk di Deli Serdang, Mas Edi Margono di Jogja, terus Mas Oski sini nggak tahu ada di mana, mungkin nanti bisa dikonfirmasi. Aku akan mereview ke sini dulu bagaimana kacaunya terjemahan ini. Ya, pertama kekacauannya itu di sini. Ya, di sini ini. Gua kasih merah. Di sini kekacauannya. Baru kedua di sini. Ya. Ya, ketika kitab itu dianggap sebagai Al-Qur'an, ini satu kesalahan. Aku bilang kemarin, makanya kamu lihat itu cuman mampu meraih berapa ini? 185 power yang unggahan kemarin. Ya mungkin nggak jelas ya, karena memang harus ditulis seperti ini. Sedangkan kemarin ada kendala gerah itu sekolah dan aku teramat sangat lelah, jadi kita live. Memang agak sulit ya. Kalau ditulis begini kan gampang diikuti. Mungkin karena sulit diikuti jadinya powernya cuman ini 19 jam mampu meraih 185 power. Ya. Oke. Sebuah kesalahan satu ini akan dipertahankan sebagai kebenaran. Dia perlu kesalahan berikutnya untuk menutupi ini. Ini sebetulnya kalau kita lihat ini zalika. Zalika gimana tulisannya? Ya, takutnya nanti salah lagi. Karena transfer dari Arab ke Latin itu, dari Latin ke Arab juga. Zalika, zalika, ya. Ini. Zalika. Nih. Ya, zalika bisa menjadi ini, itu sebuah kesalahan. Kecuali kalau hada, kamu cari nanti ya, ada hada. Sorry kalau tulisannya salah, karena aku ndak bisa nulis Arabian ya. Hada di sini. Hada pakai ha enggak ya? Itu ini. Kalau ini itu, kok zalika itu. Gitu loh. Apapun alasannya ini nggak bener. Mau dibawa kemanapun argumentasinya pasti aku tolak. Sudahlah, mau dibawa kemana aku tolak. Aku nggak mau bahwa zalika menjadi ini. Karena kalau Gusti Allah Agung mau bilang ini pakai hada, karena ini sudah tersedia, ngapain pakai? Ini kan kanan kiri apa? 180 derajat, satu ke sana, satu ke sono. Al-Quran bilang ke kanan, dia ke kiri. Al-Quran bilang itu, dia bilang ini. Menjadi kacau. Kalau mau ini, Gusti Allah Agung pakai diksi ini loh. Hada ini loh. Itu ini. Ini nggak bisa dikompromikan zalika. Kan kita tunduk terhadap teks, ya, bukan teks yang kita tundukkan. Kan berulang kali kita itu harus eksegese.
Eksegese. Ini kajian Alkitab begini. Eksegese. Jangan eisegese. Kalau eksegese, kita baca teks, kita tunduk terhadap teks. Kalau eisegese, kita baca teks itu kita perkosa, kita tundukkan menurut mau kita. Kacau. Ini terjemahan yang eisegese dia. Bukan yang eksegese. Nah, masalahnya kita mau tunduk terhadap teks atau teks yang kita tundukkan. Ini gitu. Makanya ketika sudah jelas babi menjadi babi hutan, itu eisegese, bukan eksegese. Teksnya ditundukkan, yang kita sebut dengan tahrif, dirubah, terjadi perubahan. Ya, ini tidak bisa dia ini. Kenapa ini? Karena dia sudah salah di sini. Ini kan yang ngomong Al-Quran, ya, nggak mungkin dia pakai itu. Kalau ini sudah terlanjur Al-Quran, maka harus ini. Seperti gini loh. Yang ngomong Gus Bekti, nggak mungkin gue ngomong Gus Bekti itu. Nggak mungkin kan, karena yang ngomong gue Gus Bekti itu. Nggak mungkin, kacau pemikiran. Yang betul Gus Bekti ini. Nah, gue yang ngomong sama seperti ini. Al-Quran ini. Karena apa? Ini kan omongan Al-Quran ini. Ini segini kan Al-Quran ini. Yang mengatakan kitab itu tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Atau ini kacau, gini aja aslinya saja. Jalikal kitabila rawi babi hudalil mutakin, gitu ya. Itu kan yang ngomongkan Al-Quran. Maka nggak mungkin Al-Quran itu, nggak mungkin. Mesti kan Al-Quran ini. Nggak mungkin Gus Bekti itu, nggak mungkin. Gus Bektinya ini kok. Mesti Gus Bekti ini. Nah, gitu. Ini juga Al-Quran ini. Itulah kenapa Jalika itu diperkosa, dipaksa harus menjadi ini. Karena sudah di sini. Salahnya itu di sini. Dan kita mendapatkan alternatif dari saudara-saudara kita bahwa kitab itu nih kemungkinannya, ya. Pertama, Kisah. Kedua, Al-Fatihah. Ketiga, Torah dan Injil, kitab-kitab terdahulu. Nanti mana yang paling mendekati kita coba satu persatu. Dan kita sudah tidak lagi menerima bahwa kitab itu dirujuk menjadi Al-Quran. Ya. Tapi jangan lupa, kalau ada yang masih mengikuti terjemahan Depak, ya harus kita hormati, ya monggo silahkan. Tapi kita enggak, ya. Kita enggak. Setelah kita analisa, kacau kalau ini Al-Quran. Nanti kalau di ayat keempatnya itu baru muncul Al-Quran. Ini kan ayat kedua. Kalau kamu baca lagi ayat ketiga, ayat keempat, itu baru muncul Al-Quran. Yang diturunkan kepadamu. Munya itu Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti ada yang protes lagi, kenapa pakai kanjeng? Kenapa kok nggak Rasulullah? Kenapa nggak Nabi gitu? Cakrawala budayanya itu terlalu mampet gitu loh. Makanya kan belajarlah budaya, belajarlah sastra, belajarlah sejarah, masuk ke kitab suci. Karena kitab suci itu catatan-catatan yang tidak terhindarkan, tambah lagi sains, tambah lagi hukum. Lengkap di dalamnya. Lah kalau pengetahuan budayamu, cakrawala budayamu sempit, beragama kok kaku gitu loh. Untuk apa? Beragama itu harus yang enak, yang dinikmati gitu loh. Ada hal-hal yang mahdoh memang kita harus kaku, ada yang longgar. Kalau semua kamu bikin mahdoh, ya goblok gue. Apa perlunya ada mahdoh, ada goiru mahdoh gitu loh. Jadi hal-hal yang, tapi kalau kamu mau sempit ya silakan, tapi jangan melarang orang yang maunya longgar-longgar, yang dinikmati gitu loh. Nanti protes lagi, kenapa pakai kanjeng Nabi kok nggak yang lainnya, kan apa masih kurang gitu. Kenapa pakai Gusti? Bagaimanapun wawasan itu memang perlu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku ulangi ya. Yang penting kamu sudah tahu di sini ya duduk permasalahannya. Jadi dari
kajian ini, mencari arti kitab ini, kita sudah lalui 7, sekarang masuk ke 8 seri itu. Muaranya, ya, itu kita akan membahas ini. Ini bener nggak gitu loh. Jadi artinya di tanganku ini untuk menjelaskan ke kamu, untuk menjelaskan kitab ini, aku harus jelaskan 8 seri. Nanti bisa 9, 10, nggak tahu habisnya di mana. Supaya kalian genah gitu loh. Tidak mengekor, tidak membeo, tapi tahu dulu permasalahannya. Ya. Nah, sekarang kita ada pada posisi memilih mana paling tepat, nanti kita coba kita masukkan ini atau ini, ya. Oke. Supaya aku nggak punya hutang, aku baca dulu komen yang masuk dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah. Kang Mas Rio Aka yang ada di Jaksel ini ternyata benar-benar rajin ya. Semoga bisa dipertahankan rajinnya. Ya. Jangan sampai nanti kena hadis yang inna a'malu binniat. Ya. Kanjeng Nabi kan pernah ditanya itu, bagaimana seseorang yang hijrah bukan karena dia ingin memberikan sholawat kepada Kanjeng Nabi, dukungan kepada Kanjeng Nabi. Pada waktu itu kan rivalitas antara Islam dan Arab pagan kan tinggi ya, yang itu ada di Makkah. Jadi ketika di Makkah itu Kanjeng Nabi itu sibuk, waktunya dihabiskan untuk menghadapi Arab pagan. Ya, belum ada yang namanya ahli kitab itu nanti di Madinah, karena memang menurut sejarah awal-awal abad ke-7 akhir abad 6 itu tidak ada komunitas yang signifikan. Kalau 1-2 tentunya ada ya. Dari ahli kitab baik itu yang Yahudi maupun Nasrani yang bermukim di Makkah. Maka kesibukan Kanjeng Nabi saat itu kan Islam awal itu ya. Nanti 12 tahun Mekah, 10 tahun Madinah itu ya, kalau kita bagi berdasarkan historikalnya, itu disibukkan ngadepi bajingan-bajingan pagan Arab itu. Makanya ayatnya itu dia nggak pakai mustasabiat, dia pakai yang mukamat, yang tegas-tegas. Dakwah, kalau sudah masuk akidah itu dia mainnya tegas. Itu ciri-ciri Makiyah Madaniyah seperti itu. Sehingga akhirnya karena aku sudah ajarkan kepada kamu 3 yang tidak bisa terpisahkan, Al-Akhwan, Al-Quran, Al-Insan. Ya, manusia itu perlu Quran. Quran nggak ada artinya kalau nggak ada manusia. Ya, artinya manusia kalau tidak berquran dia binatang. Quran juga, ngapain ada Quran kalau nggak ada manusianya, nggak berguna. Sekarang masalahnya yang terjadi di Makkah itu ada Quran dan ada manusia berquran. Nah, untuk berquran itu perlu teritorial. Teritorial Makkah itu tidak dalam otoritas Islam, maka hijrah ke Madinah. Gitu loh. Itulah artinya perlu teritorial itu. Seperti aku ini, kalau aku nggak menguasai teritorial ini, nggak bisa aku shooting di sini untuk memberikan kajian Islam, memberikan penjelasan Al-Quran. Dan aku bilang, belajar dan mengajarkan Al-Quran itu sebuah kebaikan, dan semoga kita nanti sehingga menutup mata tetap pada jalan-jalan kebaikan itu. Amin. Ya, belajar dan mengajarkan Al-Quran itu sama baiknya. Ya, nah, aku nggak bisa kasih kajian ini ke kalian kalau aku nggak menguasai ya Al-Akhwan ini, teritorial ini. Meskipun ini ngontrak, meskipun ini hanya berapa ini, 2,5 kali 2,5 meter, tapi ini aku kuasai meskipun ngontrak. Kalau aku nggak kuasai, nggak boleh. Siapa lu mau? Itu contoh gampang kalau otaknya itu ngena dikasih tahu bahwa 3 itu tidak terpisahkan. Cuman kalian suruh ngaji ke sana kan repot. Karena aku bisa kontrol dari jumlah powernya. Maunya itu yang pas charging yang langsung. Nggak bisa, otakmu itu nggak nanti tertata rapi kerangka berpikirnya. Kalau aku membahas tentang bagaimana konsep tata kelola negara dalam Islam, kemarin zakat itu, ya, karena zakat itu dikuasai oleh pemerintah dari rakyat, dikuasai pemerintah lewat Baitul Mal untuk mensejahterakan rakyat. Jadi dari rakyat ke pemerintah ke rakyat, begitu. Jadi zakat itu bukan aku langsung man to man, rakyat ke rakyat, enggak begitu dulu tata kelolanya. Ya.
Cuman kan ya itu tadi, pelajari itu 3 tak terpisahkan, Al-Quran, Al-Insan, Al-Akhwan. Aku di sini nggak bisa ngajar kalau aku nggak menguasai, meskipun hanya 2,5 meter kali 2,5 meter. Orang ingat, siapa lu di situ? Ya, ini buktinya ya. Nah, yang aku maksud tadi, pada waktu itu hijrah, ada orang hijrah itu karena wanita, ceweknya, pacarnya ikut hijrah ke Madinah. Maka si cowoknya, si lakinya ikut hijrah ke Madinah. Maka sahabat tanya, bagaimana seperti itu? Kanjeng Nabi menjawab, inna a'malu binniat. Ya, semua amal, kalau amal itu perbuatan, kelakuan, ya, kehidupan. Kalau mal itu harta, ya, hati-hati, ada mal, ada amal, ya. Inna amalu binniat, bahwa amalan itu tergantung niatnya. Kalau dia pergi hijrah karena wanita, ya dikasih sama Allah, dapat wanita, tapi nggak dapat yang lain. Tapi kalau dia hijrah karena memberikan sholawat dukungan, kan itu harus makanya di saat itu perlu adanya baiat, supaya jangan mengingkari perjuangan Kanjeng Nabi. Sumpah setia, gitu loh ya. Jangan menikam dari belakang. Kalau dia hijrahnya karena wanita, ya dia dapat, dikasih sama Allah wanita. Kalau dia hijrahnya karena bersolawat pada Kanjeng Nabi, ya dapat juga pahala. Jadi tergantung inna malu binat. Dan aku minta Rio Aka, ya, kan ini belum ada setahun ngaji di sini, ya, dan dia rajin, alhamdulillah, aku suka dan tidak baperan. Dulu pernah aku suruh gantilah namanya yang bagus, terus dia ganti gitu ya. Alhamdulillah, manut, turut, taat gitu ya. Dan sampai sekarang rajin ngaji, dan semoga ini bisa terus rajin, bukan karena sesuatu. Nanti kalau ngaji di sini karena sesuatu, dapatnya ya sesuatu itu, bukan ilmunya. Kalaupun dapat ilmunya, dia nggak akan menjadi berkah. Makanya kalau kita ngaji-ngaji di pondok pesantren itu minta ridho guru untuk menjadi keberkahan ilmu. Ilmu itu bisa saja tertransfer dari seseorang ke orang lain, tapi berkahnya belum tentu loh. Ya, aku sampaikan begini bukan hanya untuk Rio Aka, tapi untuk yang lain. Sama saja sebetulnya aku mengingat. Kalau ngaji itu diniati ya karena Gusti Allah Agung lewat Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk ngaji, bukan karena yang lain, ya. Tapi bagaimanapun aku ucapkan sekali lagi terima kasih atas tertib, ya, semangat belajarnya dari Kang Mas Rio Aka. Semoga apa yang kamu dapatkan di sini bermanfaat untukmu. Oke, dan jangan lupa kalau sudah paham bagikan kepada yang lain. Oke, selanjutnya soleh kita Gispati, alhamdulillah, selalu always dan tidak pernah never. Salam Isra semua saudaraku, semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur, thank you, terima kasih. Kang Mas Edi Margono. Panjang sekali Kang Mas. Ini yang punya Jogja ini. Mutakin ialah orang yang selalu berusaha memelihara diri dari dosa, ya, atau selalu menjaga kesucian, ya. Memang nggak gampang sih. Seperti istiqomah itu adalah orang-orang yang ihdinas siratal mustaqim itu bukan jalan yang lurus loh ya. Kita sudah bahas itu jalan orang-orang yang istiqomah. Orangnya itu disebut mustaqim. Itu orang-orang yang mutakin. Mutakin itu sebetulnya apa? Nanti lari lagi menjadi takwa. Nah, takwa itu apa ya? Ribet juga menjelaskan takwa itu ya. Di sini Kang Mas kita coba menyimpulkan mutakin itu adalah orang yang selalu berusaha memelihara diri dari dosa atau selalu menjaga kesucian. Mutakin paling rendah yaitu baru percaya adanya yang gaib yang tidak terjangkau nalar atau tidak menuhankan indranya. Mutakin paling tinggi ialah telah sanggup meyakini kehidupan akhirat, tidak hanya sekedar mengimaninya. Jadi mutakin itu yang selalu berusaha menjauhi dosa, neraka sejak akil balik sampai maut menjemput, ya. Yang selalu dibutuhkan apa? Tidak lain ya Al-Fatihah. Jadi yang dimaksud dengan jalikal kitabu, ya, kitab, ya. Jalikal kitabu, ya. Ya umul kitab atau Al-Fatihah ini. Ya, argumentasinya bagus. Masalah benar atau salah nanti kita buktikan, tapi setidaknya argumentatif gitu loh. Jadi aku senang. Jangan berargumentasi yang dipaksa, yang ngawur-ngawur gitu loh, males. Oke. Al-Quran dapat dibagi dua, yaitu Ummul Kitab, Al-Fatihah, dan Kitab Anak yang terdiri dari 113 surat. Berarti dia baginya seperti itu ya. Nanti aku baginya lain lagi.
yang lain adalah anaknya gitu ya. Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat dan 7 kali 3 macam huruf dan 113 anaknya kalau digabungkan membentuk urutan angka 1113 sama dengan 7 kali 159 kelipatan 7 juga. Ya. Dalam kelompok surat-surat anak, maka Al-Baqarah adalah nomor 1 dan Al-Quran di urutan 59, 5 kali 19. Mungkin karena jumlahnya 19. Kembali lagi ke misteri angka 19 ya. Tapi bagi yang tahu itu nggak misteri lagi ya. Kunci angka 19 dan pertama kali turun hanya 5 ayat. Al-Ikhlas mengajarkan tauhid atau keesaan Allah sekarang berada di urutan ke 111. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Edi Margono, argumentasinya sangat bagus ya. Kemudian Kang Mas Cipto Purbaling, setuju Gus, di tahun-tahun politik jangan sampai persaudaraan kita terpecah. Pilihan boleh beda, persaudaraan kita tetap terjaga. Salam Isra, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, karena yang terjadi di lapangan begitu, dia kamu senang sama A ya sudah, senang sama A. Nanti kamu pilih, nggak usah seneng sama A terus menjelek-jelekan B, terus akhirnya silaturahmi kita rusak. Padahal nanti dia kalau sudah terpilih sama lawannya itu ya dia makan nasi goreng bareng. Ngapain gitu loh? Biar saja mereka bermain politik. Dan semoga permainannya itu cantik. Kita sebagai rakyat kita nunggu aja nanti. Aku yang nggak suka karena perbedaan pilihan terus terpecah anak bangsa ini. Aku nggak suka itu. Orang yang kalian bela-belain juga belum sampai pemerintahan tahun sudah gandengan kok, kalian di bawah masih musuhan. Terus untungmu itu loh apa? Kamu mau pilih Pak Ijo ya sudah pilih, dia pilih Kodri ya sudah pilih Kodri. Nggak usah Pak Ijo Pak Ijo semua kebaikannya dikatakan, jeleknya nggak pernah, padahal mesti ada. Nah, terus yang Kodri ini dijelek-jelekan sampai mampus. Begitu juga yang Kodri. Kalau jago Kodri dinaikkan senaik-naiknya, kejelekannya nggak diungkap. Nanti kejelekannya si Pak Ijo dibikin mampus dia gitu. Ngapain gitu. Nanti Pak Ijo jadi, Kodri jadi juga mana yang jadi, kalian ya tetap aja begitu. Yang paling menyesakkan dada, kalian masih bertengkar sementara Pak Ijo dan Kodri sudah duduk bareng. Jangan. Ini kita sudah terlanjur memilih demokrasi ya begitu itu. Yang aku garis bawahi, jangankan sampai terjadi beda pilihan itu menjadi kita terpecah. Itu yang aku tidak mau. Kalau gitu ya sudah, jangan pakai demokrasi aja kalau itu bikin kita terpecah. Itu yang aku mau. Jadi silakan pilih, mau pilih apa silakan karepmu. Nanti kan tanggung jawabnya di sendiri-sendiri itu. Ya. Oke. Kemudian Yana di Rantau, Banten hadir Gus. Oke, terima kasih Kang Mas Yana. Di Rantau mana ini maksudnya? Banten. Aku kalau ke Sumatera lewat Banten ya. Kang Abdul Qadir DJ, assalamualaikum. Waduh panjang sekali Kang. Aku nggak bisa baca semuanya, dipersori ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pernah mendapat saran dari ulama agar membiasakan diri menuliskan apa yang telah dilakukan perilaku diri pribadi secara jujur setiap hari. Ya, sebagai bentuk introspeksi demi perubahan perilaku diri yang lebih baik ke depan. Tulislah apa yang telah dilakukan dan lakukan apa yang telah ditulis. Mantap ini kata-katanya. Ini bisa menjadi kata-kata kita hari ini. Tulislah apa yang dilakukan dan lakukan apa yang ditulis. Ya, tapi kalau kita baca ini intinya rekam jejak. Yang sekarang track record. Kemarin sudah aku ingatkan. Kalau ada pemimpin mau nyalon ini, dia bikin visi misi, nggak usah dilihat, buang aja itu visi misi. Lihat aja track recordnya. Karena orang mau mampus pun bikin visi misi mesti bagus. Visi misi itu kan masih teori. Kalau track record itu sudah aplikasi hidup. Kalau hidupnya dulu bajingan, masa aja sekarang bisa menjadi orang putih? Ya memang orang cenderung bisa saja berubah. Ya, tapi apakah secepat itu? Kan ada proses yang harus dilalui. Kalau dulu bajingan, maling duit rakyat, koruptor, ya, tidak cinta pada rakyat, apakah nanti setelah dia jadi dia akan mencintai? Kok rasanya seperti jauh panggang dari api, ya. Makanya aku pesankan jangan percaya visi misi, percaya terhadap track record. Lihat Kodri track recordnya seperti apa, Pak Ijo track recordnya seperti apa. Nanti kamu pertimbangkan mana yang paling sayang kepada kita sebagai rakyat yang kamu pilih.
Gitu aja ya. Sorry Kang Mas Abdul Qadir ya, waktunya sudah setengah jam lebih ya. Tapi mantap ini teman-teman, bisa lihat Quran surat 17:14, 57:22, 22 ya. Di situ menjelaskan tentang track record atau yang disebut tentang kalau Kang Mas kita dari Pamekasan Madura ini istilahnya rekam jejak. Itu bahasa kita, bahasa Melayu, dan itu asik ya, rekam jejak. Kalau bahasa kerennya kan sekarang orang-orang lagi keren-kerenan itu track record. Nah, gitu kira-kira. Oke. Matur sekelakon sebenarnya ya, Kang Abdul Qadir ya, Pak Tenggi. Kemudian Kang Sam Sudin 253. Kalau Ji Samsu itu berapa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bekasi hadir Gus. Oke, terima kasih Bekasi ya. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Bekasi. Islam rasional. Kang Mas Didi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus. Oke, matur nuwun Kang Didi yang ada di Brebes. Kang Mas Didi Margono yang punya Jogja, matur nuwun. Soleha kita, jagoan kita, Bu Guru Rini ya. Aku nggak mau sebut dia Rini lagi, tapi Rini Satriani, Rini S ya. Sudah ganti nama. Tapi belum jenang merah, jenang putih belum ya. Nanti kapan-kapan kita rayakan. Kemudian Kang Anto Wijaya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin ikut ngaji Gus, salam Isra juga untukmu. Kang Mas Wadu Junaidi, assalamualaikum Gus. Gus, videonya sengaja dibikin miring kah vertikal, salam Isra. Aduh Kang Mas, mohon ampun untuk semuanya, juga untuk Sam Wahyudi Junaidi. Kan aku sudah bilang kemarin ya, waktu Gerah itu berangkat ke Bali, aku sudah dituliskan step-stepnya untuk bikin video live ya. Karena kalau live itu tidak edit, tidak unggah, dia kan otomatis terunggah. Edit itu kalau dia 1 jam, dan unggah itu kalau dia 1 jam berarti sudah 2 jam ya. Di samping itu aku nggak bisa edit, nggak bisa render bahasa tekniknya pakai aplikasi ya. Jadi aku live. Waktu kemarin itu bisa diajari Gra itu waktu dia berangkat ke Bali, kan kita sempat live terus selama 3 hari. Nah kemarin itu tak coba lagi, itu lama itu, coba sana coba sini nggak bisa, ini gimana sih stepnya begini. Akhirnya ganti HP baru bisa, dan ternyata miring. Jadi itu mohon dimaklumi ya, karena keawamanku masalah-masalah dunia virtual aku nggak ngerti, maka itu semua urusannya Gra itu. Jadi mohon maaf ya, bukan disengaja miring Kang Mas, memang kebatasan aku nggak ngerti bagaimana benahinya supaya tegak itu ya. Dan itu pertama itu kan seperti selfie gitu loh, bagaimana ini supaya yang tershooting yang seperti belakangnya nggak selfie. Ternyata ada yang ditekan itu dia langsung bisa ke belakang. Jadi nggak Mas, itu human error, dan kesalahan itu ada pada aku, dan aku mohon maaf kalau merasa tidak nyaman nontonnya ya. Tapi kalau di HP tinggal balik gini aja kan gitu ya. Tapi ya tetap saja tidak nyaman, dan itu jadi human error. Mohon dipersori Kang Mas Wahyu Junaidi, dan untuk semua viewerku yang merasa kurang begitu nyaman lihat video kemarin ya. Saya masih perlu belajar lagi, dan terima kasih masukannya. Oke, Kang Mas Hermas Edison, terima kasih 3 jempol. Bapak kita Abdul Muluk, assalamualaikum. Deli Serdang, izin Gus, terima kasih. Oke, matur, thank you. Salam Isra Bapak bersama keluarga yang ada di Deli Serdang. Semoga menempuh hari-hari bahagianya bersama istri tercinta, anak-anak, dan cucu-cucu tercinta ya. Dan semoga sehat selalu. Oke, salam Isra. Ya. Ini panutan kita, di samping Bapak Iwan Tamim kemana? Semoga aja nggak ada apa-apa, semoga sibuk ya, bukan karena sakit. Pak Iwan Tamim itu juga sesepuh kita ya, masih mau belajar, masih giat. Kalau Pak Iwan Tamim itu di Tangerang ya. Kemudian Ima-Ima, matur nuwun Ima-Ima, terima kasih. Kalau nggak salah Ima-Ima dari Jakarta ya, semoga sehat selalu ya. Untuk semuanya salam Isra, Islam rasional. Oke, kita lanjut kajian kita. Waktunya sudah mendekati limit ya. Oke. Sekarang mana yang mau kita pakai ini? Ya. Mana yang mau kita pakai? Jalikal kita bularoi bapi hudalil muttaqin. Ya. Kita mau pakai mana? Ya. Aku mau bahas punyanya
Cak Edi Margono dulu. Kalau kami di Jawa Timur, Cak. Kalau di Jawa Tengah, di Jogja, Mas. Kang Mas. Kang Mas Edi Margono dulu. Kang Mas Edi Margono mengatakan, kitab Al-Fatihah itu tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dengan argumentasi ya seperti ini. Jadi Kang Mas Edi itu membagi menjadi dua, ya. Al-Quran itu dibaginya menjadi dua, ya. Yang tidak apa-apa, kita lihat aja dulu, ya. Jadi ada satu bagian yang namanya kitab induk atau umul kitab, ya. Ada yang dua kitab anak, ya. Jadi ini itulah yang disebut Al-Fatihah. Ini mulai dari Al-Baqarah sampai ke sini. Jadi kitab induk, kitab anak. Jadi yang dikatakan kitab itu adalah kitab induk ini. Al-Fatihah ini, ya. Jadi begini, Al-Fatihah itu Zalika tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, ya. Ini agak rancu nih terjemahnya. Berarti dia bertakwa dulu baru ber-Al-Fatihah kalau di sini, ya. Makanya aku bilang sebetulnya terjemahan-terjemahan perkata itu sangat-sangat membantu. Seperti aku banyak belajar begitu. Tetapi jangan terjebak, karena yang namanya translate itu kadang-kadang kita mentok kalau diterjemahkan perkata. Ya, seperti ini seharusnya kan petunjuk bagi mereka untuk bertakwa. Jadi untuk menjadi takwa. Artinya kalau you mau takwa, ikuti Al-Fatihah ini, gitu loh. Bukan you takwa, you baru mau ngikuti ini. Ya, tapi bertakwanya dari mana dia? Ya. Sekarang masalahnya bener nggak ini? Mungkin masih ingat kajian aku 2 atau 3 tahun yang lalu, aku membaginya tidak begini, Kang Mas. Ini hanya terbagi 2, ya. Kitab induk Al-Fatihah, kitab anak Al-Baqarah ke bawah. Tapi tidak apa-apa, ya. Terus seperti ini kalian pahami. Kalau aku tidak begini membagi. Ya, jadi ini sudah aku jelaskan kalau nggak salah 2 atau 3 tahun yang lalu, ya. Tajuknya juga aku lupa. Sudah 1.700 video, nggak mungkin aku hafal satu-satunya. Kalau aku membaginya gini, nah, kalau kita di kampus, kita kuliah, ya, itu sebuah kitab dikatakan ilmiah itu apabila pertama ada pengantar, ya, atau introduction. Nih, ya, ini pertama ada pengantarnya. Yang kedua ada isi atau uraian. Isi atau uraian, ya. Yang ketiga, ya, ada yang namanya, sebentar Dok, ya, ini bidadari kecil sudah mau berangkat sekolah, mau ngantar bidadari kecil ini. Ya, sebentar Dok. Ya, pengantar, isi atau uraian, terus ketika ada kesimpulan. Gitu loh, ya. Ini biasanya pendek-pendek ini. Ini pendek. Ini panjang karena uraian. Ini yang sudah aku jelaskan 3 tahun lalu. Ini dia kembali ke pendek-pendek. Yang namanya kesimpulan itu mesti pendek, ya. Nah, inilah kalau kita di kampus, biasanya kampus itu keren. Sebuah buku, sebuah kitab dikatakan ilmiah apabila dia mengandung 3 unsur ini, yaitu introduction, pengantar, ya, isi atau uraian, ya. Ini apa bahasa Inggrisnya uraian ini? Nanti terus ini kesimpulan atau summary. Ada yang mengatakan conclusion. Terserah pakai yang mana. Ini dikatakan bahwa dia kitab ilmiah.
Nah, aku diajarkan guruku almarhum Gus Panani itu Al-Quran itu memenuhi ini. Ini dia Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini mulai dari Al-Baqarah yang panjang-panjang sampai nanti juz amma. Kalau anak-anak kita ya seperti Ranti itu kelas 3 SD itu kan pakai juz amma, tapi dia alhamdulillah sekarang sudah ke Quran. Juz amma-nya sudah tamat. Nah, ini juz amma sampai terakhir sampai 114. Juz amma. Gitu ya. Jadi aku membaginya seperti ini. Dia tidak induk dan anak. Tapi tidak apa-apa, perbedaan ini bagus, nanti bisa kita kita diskusikan lagi mana yang paling tepat, silakan saja. Tapi setidaknya misalkan ada orang mengatakan sama aku, apakah Al-Qur'an itu memenuhi standar keilmuan atau ilmiah? Iya. Apa dikatakan kitab itu standarnya ilmiah? Ya. Kalau di kampus-kampus sih standarnya ini. Kitab itu berisi tentang introduction, ya, pengantar, itu ada uraian, ada kesimpulan. Dan ini kan pendek-pendek ini. Pengantar itu pendek. Al-Fatihah itu yang tadi dikatakan cuma berapa? 7 ayat. Iya, 7 ayat ya. Nanti masalahnya bismillah itu dimasukkan enggak? Perdebatannya di sana. Kalau aku bismillah itu masuk dalam ayat. Ya. Teman-teman, aku lihat teman-teman Ahmadiyah itu kan ada aliran ada aliran apa namanya? Kodian, ada aliran Lahore ya. Itu beda Al-Qur'annya. Pengklasifikasiannya itu ya. Ada yang memasukkan bismillah itu menjadi ayat, ada yang hanya sebagai pembuka ayat. Kalau menjadi ayat berarti bismillah itu terhitung satu. Tapi apapun cara menghitungnya berbeda, ya isinya tetap itu aja gitu. Jadi tidak usah khawatir. Ini kok jumlahnya segini, ini jumlah segini, itu teknik menghitungnya doang. Makanya aku seluruh Al-Qur'an itu kan aku ada yang begini. 6.236 ayat. Nggak benar kalau 6.666. 6.666 ini dari mana? Dari Hongkong dicari apa? Aku ikut yang ini. Ya, sama di sini. Introduction tuh dia pendek, Al-Fatihah itu cuma 7 ayat. Aku memasukkan bismillah ya menjadi ayat, karena kan itu 7 ayat yang diulang-ulang lah, kalau kurang satu gimana ya. Tapi yang mengatakan bismillah itu hanya pembuka bukan pada bagian ayat, ya silahkan ya. Oke, ini pendek. Nanti mulai Al-Fatihah sampai juz amma itu panjang-panjang ayatnya ya, dia merupakan isi uraian. Nanti kesimpulan mulai juz amma sampai ke bawah, kesimpulan itu begitu yang aku bisa sampaikan. Sementara kalau Kang Mas kita itu membaginya induk dan anak gitu ya. Oke, sudah hampir 1 jam kurang 2 menit ya kajian kita, insya Allah. Dan ini juga sudah mulai backlight ya, matahari sudah mulai masuk. Dan bila dari kecil harus diantar sekolah, maka aku sampaikan waktu adalah rezim yang tidak bisa diajak kompromi. Ya, oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu ya dalam bingkai keindahan Islam ya. Masukkan dalam hatimu setelah diolah oleh rasionalitasmu, tetapi tetap memberi hormat mereka yang menempuh jalan lain ya. Semoga pagi ini kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dari aku sebagai penyemangat kita. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.